Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismaya. Saya dari Prodi Akuntansi. Kode NIM saya yaitu 031112300024. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai PT atau perseroan terbatas. Video ini saya buat ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu yakni Ibu Silpi Anggiasari SE. Baik, yang pertama di sini ada apa itu perseroan terbatas atau PT. PT adalah bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi miliknya, sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. PT juga memberikan keuntungan dalam hal perlindungan aset pribadi pemegang saham dan kemudian dalam penggalan modal. Namun, juga memerlukan terhadap regulasi yang lebih ketat dibandingkan bentuk usaha lain seperti persekutuan atau usaha perorangan. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas dalam perseroan biasanya disebut ekuitas pemegang saham atau investasi pemegang saham atau modal. Sumber utama pemegang saham. Yang pertama, modal yang ditanamkan oleh pemegang saham atau modal disetor atau paid-in capital. Jadi, modal disetor ini merupakan modal yang ditanamkan perseroan oleh pemegang saham. Lalu yang kedua ada laba bersih yang ditahan dalam bisnis atau laba ditahan atau saldo laba atau retained earning. Retained earning ini merupakan laba bersih yang ditahan dalam bisnis. Selanjutnya ada modal. Yang pertama modal dasar. Modal ditempatkan dalam modal disetor, modal beredar. Jadi modal disetor yang ditanamkan oleh pemegang saham itu dicatat dalam akun terpisah atau masing-masing kelas saham. Jika hanya ada satu kelas saham, maka akun tersebut dinamakan dengan saham biasa atau common stock atau saham modal. Kemudian laba ditahan menunjukkan akumulasi laba bersih perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Adapun dividen di sini merupakan pemegang laba perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi kebijakan untuk membagikan dividen itu merupakan keputusan dari pihak manajemen perusahaan. Perusahaan itu tidak diwajibkan untuk selalu memberikan dividen kepada pemegang saham. Sehingga dalam hal tersebut, investor tidak hanya mengharapkan dividen dari kepemilikan saham, melainkan juga mengharapkan return dari meningkatnya nilai saham tersebut. Selanjutnya ada macam-macam saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk saham preferen, ini sebetulnya kurang populer di Indonesia. Keberadaannya itu hanya kurang dari 1% dari jumlah saham yang beredar. Namun, saham preferen ini memiliki keuntungan bagi investor. Karena saham preferen ini akan lebih diutamakan dibandingkan saham biasa. Nominalnya pun akan lebih besar dari saham biasa.
Selanjutnya ada saham tanpa nilai nominal. Bagi perusahaan, saham bisa diterbitkan tanpa nilai nominal, yang dicatat harga saham tersebut ketika dijual. Lalu di sini ada dijual 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal 1.000 per lembar saham. Maka untuk mencatat penerbitan saham tanpa nilai nominal ini, debitnya adalah kas sebesar 10 juta, di mana 10 juta ini dari hasil perkalian 10.000 saham dan harga per lembarnya. Lalu kreditnya itu ada saham biasa. Contoh soal berikutnya yaitu jurnal untuk penerbitan saham. Pada tanggal 6 Maret, PT Laguana Indonesia menerbitkan 15.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal seharga 30.000 untuk mendapatkan kas. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 6 tersebut. Maka jurnalnya adalah kas, karena kan perusahaan ini mendapatkan kas dari menerbitkan saham. Kasnya yaitu 450 juta dari hasil perkalian 15.000 lembar saham dikali dengan harga sahamnya 30.000 per lembar. Maka jurnalnya adalah kas didebit sebesar 450 juta dan kreditnya adalah saham biasa 450 juta juga. Lalu selanjutnya ada dividen. Laba ditahan menunjukkan akumulasi laba bersih perseroan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Dividen itu merupakan pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Laba bersih meningkatkan laba ditahan, sebaliknya dividen mengurangi laba ditahan. Selanjutnya, dividen. Dividen ini bisa berupa dividen tunai maupun dividen saham. Untuk dividen tunai itu terdapat 3 kondisi, yaitu jumlah laba ditahan memadai, jumlah kas juga memadai, tindakan formal direksi. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal dividen per lembar. PT Samudra Indonesia memiliki 20.000 lembar saham preferen kumulatif 1% dengan nilai nominal 100.000 dan 100.000 per lembar saham biasa dengan nominal 50.000. Berikut adalah jumlah dividen yang dibagikan. Tahun ke-1 yaitu 10 juta, tahun kedua 45 juta, tahun ketiga 80 juta. Tentukan dividen per lembar saham preferen dan saham biasa per tahun. Oke. Selanjutnya di sini jumlah yang dibagikan tadi itu tahun ke-1, kedua, dan ketiga ada di soal. Kemudian dividen untuk saham preferen kan tadi 20.000 lembar. 20.000 lembar itu dikaitkan dengan harganya adalah 100.000 rupiah. Lalu kita kalikan dengan harganya. Lalu kita kalikan lagi dengan persentase kumulatifnya, yakni 1%. Maka bagian untuk dividen saham preferen ini sebetulnya adalah 20 juta. Namun perusahaan hanya membagikan dividen sebesar 10 juta. Sehingga ini tidak mencukupi untuk saham preferen sebetulnya. Maka yang 10 juta tersebut kita bagikan terlebih dahulu untuk saham preferen. Karena untuk saham biasa tidak dibagikan.
Jadi untuk tahun pertama, kita bisa membagikan 10 juta saham preferen dan tidak membagikan dividen untuk saham biasa. Di tahun kedua, kita lihat laba bersihnya mungkin meningkat, sehingga jumlah dividen yang dibagikan juga meningkat, seharga 45 juta untuk tahun kedua. Tadi dikatakan bahwa haknya untuk saham preferen adalah mendapatkan dividen sebanyak 20 juta. Maka di tahun kedua kita ambil 20 juta. Tetapi di tahun pertama saham preferen kurang 10 juta. Dia hanya dapat 10 juta dari 20 juta yang seharusnya. Maka 20 juta dikurangi 10 juta adalah 10 juta. Jadi di tahun kedua 20 juta haknya saham preferen. Di tahun tersebut ditambah dengan 10 juta haknya saham preferen yang belum didapatkan di tahun pertama. Sehingga tahun kedua saham preferen dividennya yaitu 30 juta. Di sini masih ada selisih karena jumlah yang dibagikan 45 juta, maka selisih tersebut kita bagikan sebagai saham biasa. Sekarang kita ke tahun ketiga. Di tahun ketiga, laba bersihnya makin meningkat, hingga jumlah dividen yang dibagikan juga meningkat sebesar 80 juta. 80 juta ini harus kita utamakan dulu untuk pembagian dividen saham preferen dengan hak sebesar 20 juta. Maka sisanya sebesar 60 juta bisa kita bagikan sebagai dividen dari saham biasa. Lalu untuk menghitung jumlah dividen per lembarnya, untuk saham preferen adalah sebesar Rp500. Ini merupakan hasil pembagian dari 10 juta dibagi dengan 20.000 lembar saham preferen. Kemudian 1.500 dari 30 juta dibagi 20.000 lembar saham preferen. Dan 1.000 lembar saham preferennya ini hasil pembagian dari 20 juta rupiah dibagi dengan 20.000 lembar saham preferen. Sehingga untuk saham biasa di tahun pertama itu nggak dapat. Terus di tahun kedua dapat 15 juta. Maka 15 juta tersebut dibagi dengan 100.000 lembar saham biasa yang beredar. Begitupun dengan Rp600 ini, pembagian dari 60 juta dibagi dengan 100.000 lembar saham biasa. Selanjutnya yaitu dividen saham. Pembagian dividen dapat juga dilakukan dengan memberikan stok saham atau stok dividen. Pengaruhnya terhadap ekuitas pemegang saham adalah memindahkan laba ditahan ke modal disetor. Untuk perseroan terbuka, jumlah yang dipindahkan merupakan nilai wajar atau nilai pasar dari saham yang diterbitkan dalam dividen saham. Selanjutnya yaitu ada dividen treasury. Perusahaan dapat membeli kembali saham yang beredar. Tujuannya bisa untuk meningkatkan nilai pasar saham maupun untuk bonus karyawan dan lain-lain. Metode yang biasa digunakan untuk pembelian dan penjualan saham treasury adalah metode biaya. Adapun contoh soal mengenai saham treasury. Pada tanggal 3 Mei, PT Bahari Utama memperoleh kembali 3.200 lembar saham biasa seharga 42.000 per lembar. Pada tanggal 22 Juli, PT Bahari Utama menjual 2.000 saham yang diperoleh kembali seharga 47.000 per lembar.
Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 3 Mei, 22 Juli. Yang pertama, tanggal 3 Mei. Di sini dijelaskan bahwa PT Bahari Utama memperoleh kembali 3.200 lembar saham, 3.200 lembar saham biasa seharga 42.000. Maka kita kali 42.300 sahamnya. Dicatat sebagai saham treasury, di debit karena kita membeli kembali dan kreditnya adalah kas sebesar Rp134.400.000. Lalu di tanggal 22 Juli, PT Bahari Utama menjual 2.000 lembar saham yang diperoleh kembali seharga 47.000. Tentunya PT Bahari Utama ini akan memperoleh keuntungan yang harganya 42.000. Namun dia beli di harga 42.000, namun dia jual di harga 47.000. Maka kas yang dia dapatkan adalah 2.000 lembar saham yang dijual dikalikan dengan harga jualnya adalah Rp47.000. Maka kas yang dia peroleh adalah 94 juta, di kreditnya adalah sebagai saham treasury dengan harga 42.000 per lembarnya dikalikan dengan 2.000 lembar saham yang dijual, sehingga saham treasury-nya itu 84 juta, dan keuntungan atau premi saham treasury adalah selisih, yaitu sebesar 10 juta atau 2.000 dikali harga jual dikurangi dengan harga beli. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangan, kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.